Dua, terhadap tenaga honorer yang tidak lulus atau tidak memenuhi kualifikasi dalam seleksi P3K akan tetap bekerja sambil menunggu kebijakan dan arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Adapun jumlah P3K tahun 2022 sebanyak 636 orang dengan anggaran belanja pegawai sebesar 34.592.538.624 rupiah untuk 14 bulan. Sedangkan tahun 2023 jumlah P3K sebanyak 750 orang dengan anggaran belanja pegawai sebesar 26.224.128.000 rupiah untuk 9 bulan. Saya juga ingin jelaskan soal P3K yang guru. Ada beberapa pertanyaan termasuk angka lolos di data P3K Kabupaten Lumajang diperbandingkan dengan kabupaten yang lain. Saya ingin jelaskan bahwa kebijakan kita semuanya, pemerintah, eksekutif, dan DPR sebagai legislatif, kita sudah berkebijakan untuk memberikan penghormatan kepada guru honorer itu luar biasa. Dengan kita membuat kebijakan pemberian insentif non-NIP. Untuk guru negeri saja, guru honorer, non-NIP itu yang tidak dapat sertifikasi, yang biasanya dihonor oleh lembaga sekolah masing-masing, yang hanya 200.000, kadang 150.000. Nah, kita tambahi untuk non-NIP yang ada di sekolah negeri itu berjumlah 2.200 guru. Anggaran kita 28 miliar. Untuk guru non-NIP yang ada di swasta itu 6.023 guru. Totalnya 38 miliar. Jadi APBD kita total untuk guru honorer itu 64 miliar. Ini nggak bisa diperbandingkan dengan kabupaten lain. Ada enggak kabupaten lain yang berkebijakan untuk penghormatan terhadap guru non-NIP dengan jumlah 64 miliar dengan perbandingan sama-sama APBD dan luasan daerahnya sama dengan kita? Jika ketika kemarin ada judul bahwa seakan-akan kita ini tidak memberikan penghormatan karena hanya gara-gara soal P3K, itu yang perlu saya klarifikasi. Selama mekanisme P3K, beban anggarannya dibebankan kepada daerah, itu yang saya tidak sepakat. Berat bagi daerah. Bayangkan misalnya satu guru PPK itu ketentuan nominalnya rata-rata 4 juta. Satu guru. Kalau satu guru 4 juta, hidup di Sokosari, Kunir, itu sudah sangat cukup. Kecuali kalau kebijakan dari pemerintah ini, bahwa guru P3K, honornya disesuaikan dengan kelayakan hidup yang ada di masing-masing daerah, nah itu baru kita bisa menghitung. Yang kedua, P3K itu mekanismenya menggunakan sistem yang sudah diatur oleh Kementerian Pan-RB. Nggak bisa kita akan memastikan bahwa guru yang sudah mengabdi 20 tahun, guru yang sudah mengabdi 30 tahun, dia akan ikut rekrut otomatis menjadi P3K dan diberikan penghormatan oleh negara. Nggak bisa, yang sudah 30 tahun itu megang mus saja sudah gemeter. Yang umurnya sudah 50 tahun lebih. Megang mus gemeter, ujiannya. Jangankan menyelesaikan semua soal. Menyelesaikan separuh soal saja sudah tidak mungkin.
Nah, karena itu saya sepakat, kita semuanya termasuk di DPRD Kabupaten Lumajang, langkah kita untuk berkebijakan memberikan insentif kepada guru non-NIP dengan kebijakan anggaran yang maksimal sebagai bentuk pemerataan anggaran kepada para guru, ini sudah kebijakan yang terbaik yang kita pilih. Sambil kita menunggu keputusan dari APBN, apakah ada anggaran yang benar-benar itu menjadi dana yang dialokasikan oleh APBN kepada daerah sebagai bagian dari kebijakan untuk P3K langsung diintervensi anggarannya oleh APBN. Sekali lagi, kalau itu dibebankan kepada daerah, tidak hanya Lumajang yang mengalami problem keuangan terkait dengan alokasi, nominal, dan kebijakan untuk memberikan tunjangan gaji kepada guru yang harus diikutkan dalam mekanisme P3K. Berikutnya yang nomor 3.